Contoh dari kegiatan ini yaitu menggunakan SIA, misalnya di dalam perusahaan yang dapat menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Yang kedua, mengkomunikasikan informal secara internal. Mengkomunikasikan informasi secara internal. Informasi secara internal ini dapat dilakukan dan menjadi sangat penting dilakukan bagi perusahaan agar memastikan tujuan, tanggung jawab, dan komponen pengendalian internal tersebut dipahami oleh seluruh pegawai. Informasi terkait resiko, pengendalian yang harus dilakukan, dapat dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab di dalam perusahaan, serta memahami bagaimana tindakan dapat diambil. Hal ini bertujuan untuk menciptakan alur komunikasi yang terbuka di antara karyawan ataupun dari top manajemen ke low manajemen agar dapat mengetahui berkaitan dengan aturan, berkaitan dengan kebijakan dari prosedur pengendalian yang ada di dalam perusahaan. Yang ketiga, mengkomunikasikan hal-hal pengendalian internal yang relevan kepada pihak eksternal. Selain komunikasi pihak internal, pihak manajemen, perusahaan juga harus mengkomunikasikan informasi terkait pengendalian internal kepada pihak eksternal. Kenapa? Karena pihak eksternal memiliki peran yang penting di dalam perusahaan dan memastikan bahwa pihak eksternal juga memahami bagaimana komitmen perusahaan terhadap tata kelola perusahaan dan pengendalian perusahaan yang baik, sehingga terjalin komunikasi transparan dan memberikan rasa percaya kepada pemangku kepentingan, dan pemangku kepentingan pun dapat memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan investasi misalnya ke dalam perusahaan. Pengawasan atau monitoring merupakan komponen yang penting dalam pengendalian internal dan memastikan bahwa pengendalian internal berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan resiko yang dikelola. Pengawasan mencakup berkaitan dengan evaluasi yang berkelanjutan, berkaitan dengan pemantauan, berkaitan dengan pelaksanaan audit di dalam perusahaan untuk menjaga integritas di dalam perusahaan. Beberapa komponen utama dari pengawasan, yang pertama, menjalankan evaluasi pengendalian internal. Evaluasi pengendalian internal dilakukan secara formal melalui audit ataupun dari penilaian eksternal ataupun menggunakan kantor akuntan publik atau auditor eksternal, di mana penilaian ini akan membantu menilai bagaimana sistem pengendalian yang ada di lingkungan kerja perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, sistem akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting system. Sistem ini dapat membantu atau menetapkan tanggung jawab kinerja keuangan kepada setiap manajer atau departemen. Melalui pelatihan, pengawasan berkaitan dengan evaluasi kinerja, perusahaan dapat membantu pegawai yang memiliki akses ke aset yang penting. Hal ini dapat dilakukan untuk mengawasi berkaitan dengan tanggung jawab keuangan dan memastikan bahwa jika ada kesalahan segera dapat ditangani. Yang ketiga, mengawasi aktivitas sistem. Aktivitas sistem ini perlu diawasi secara ketat untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan ataupun adanya pelanggaran ataupun adanya serangan berkaitan dengan cyber pada teknologi informasi yang ada di dalam perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian akibat akses yang tidak sah atau kesalahan dalam penggunaan sistem. Yang keempat, melacak perangkat lunak dan perangkat bergerak yang dibeli.
Perusahaan harus melacak penggunaan perangkat lunak, perangkat bergerak untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian lisensi atau hukum terkait lisensi perangkat lunak sehingga aman digunakan oleh perusahaan. Yang kelima, menjalankan audit berkala. Audit yang berkala, baik internal maupun eksternal, membantu menilai resiko dan mengawasi sistem pengendalian. Hal ini mencakup audit yang berkaitan dengan audit keamanan, audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan lain-lain. Yang keenam, memperkerjakan petugas keamanan komputer dan Chief Compliance Officer. Menunjuk petugas keamanan komputer, hal ini dilakukan agar keamanan sistem perusahaan terhindar dari penyalahgunaan. CSO atau Chief Security Officer akan bertanggung jawab atas keamanan sistem perusahaan dan juga harus independen dari fungsi sistem informasi agar bisa langsung nantinya jikalau ada penyalahgunaan dapat menginformasikannya secara tepat kepada pemangku kepentingan. Selesai sudah materi pada hari ini. Semoga materi ini dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.